Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya belum semangat nih. Ya. Saya ulangi sekali lagi biar semangat. Wak salam jualan tomat. Tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Wah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah solat tarawih yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita kembali dapat melaksanakan solat sunnah tarawih. Bapak Ibu hadirin, pada malam ini judul ceramah kita tentang kesabaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam hidup kita banyak masalah yang kita hadapi. Baik itu masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah anak, masalah pendidikan, masalah politik, masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lainnya, yang tentunya masalah itu kita tidak bisa lari dari masalah itu. Tentu kita harus sikapi masalah itu dan kita hadapi. Namun kadangkala orang salah dalam menyikapi masalah itu sehingga ngambil jalan pintas yang tidak sepantasnya dilakukan. Islam mempunyai konsep yang jelas dalam menyikapi masalah-masalah. Di antaranya adalah menyikapi kesabaran, menyikapi masalah dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari 12 bulan 1 bulan, menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan, bulan latihan, pendidikan dan latihan kesabaran. Karena kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan as-siyamu nisfus sabri. Puasa adalah sebagian daripada kesabaran. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sabar bukanlah berarti menyerah dengan keadaan. Orang begitu jatuh bangun dalam kehidupan lalu menyerah dengan kehidupan. Tidak. Justru orang yang sabar adalah orang yang proaktif. Dia berusaha berjuang sekuat tenaga. Setelah itu dia menghadapi perjuangan dan doanya itu lalu dipertemukan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sesungguhnya orang yang sabar, yang siap jatuh dan bangun dari kehidupannya. Ramadan mengajarkan kita, paling tidak ada 3 metode yang diajarkan puasa Ramadan kepada kita tentang kesabaran. Pertama, puasa mengajarkan kepada kita untuk bersabar
dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ibadah kepada Allah. Nah, sembahyang tarawih ngajarkan kita kesabaran. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya Allah itu, ya, inna sabra, kesabaran, wasta'inu, jadikan sabar itu sebagai penolong. Sabar dan solat sebagai penolong dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu hadirin, ternyata solat itu mendidik kesabaran. Demikian puasa. Mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, kita diminta untuk sabar menahan lapar dan dahaga sampai waktu azan baru kita boleh makan. Kita sabar. Solat juga demikian. Solat tarawih ini mendidik kesabaran bapak-bapak. Sabar mengikuti imam. Mungkin barangkali imamnya itu, ya, bacaannya pelan, mungkin barangkali, atau juga mungkin bacaannya cepat, ya kan? Kadang-kadang kita tidak sabar. Bahkan ada bapak-bapak, imam di BCI langsung oleh makmumnya, Pak Imam, malam ni kita sembahyang tarawih langsung gigi 4 ya. Kata Pak Imam, payu gigi 4, tak masalah kata dia. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. Itu dalam YouTube ada orang sembahyang tarawih 20 rakaat 7 menit. Apa kata anak SMP? Nah, ini baru mantap imam. Ya, anak SMP lututnya masih kuat. Lah, nenek-nenek yang asam urat belakang, yang kena penyakit bengek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pingsan, mati. Nah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajak keluargamu solat, tapi bersabarlah dalam solat itu. Sabar, tenang, sehingga dia nanti pada gilirannya akan memberikan bekas, mendidik karakter kita dalam solat itu menjadi orang yang sabar. Nah, itu. Ibu-ibu juga diminta untuk sabar, kan? Kadang-kala imam tuh dia kepengen nak memperlihatkan suaranya bagus, kan? Sehingga solat tarawih Fatihah lagu sika. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang ada juga imam tuh, kan? Nah, itu baru bismillah juga, belum Fatihah. Ketika baca Fatihah, apa kata anak bujang? Lah sampai subuh gitu nih. Nah, baru Fatihah, ya. Ya, ibu-ibu di belakang mulai merutuk-rutuk, jam 12 gitu nih selesai, kata dia. Itu baru bacaan Fatihah, belum ayat Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Wah, ini imam ni memang dekati otaknya, imam ni, kata dia. Siang hari awak capek puasa, mata ngantuk, pas giliran sembahyang tarawih surah Yasin, memanglah imam. Sudahlah, berhentilah lagi sembahyang tarawih di sini, kita pindahlah masjid lain. Pindah masjid lain malam besok. Paksa pindah. Rupanya pindah ke masjid lain di sebelah tu, imam yang tadilah rupanya jadwal sana. Lah muncul pula jadwal ni imam malam kemarin pula, kata dia. Celaka gitu, kata dia. Itu. Jadi ini juga mendidik kesabaran. Jadi proses ibadah dalam momentum Ramadan ini sesungguhnya mendidik kesabaran.
Ini pertama. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita diajak untuk bertengkar dalam bulan Ramadan ini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah ajarkan kepada kita, katakan kepadanya, inni shaim, saya sedang puasa. Begitulah Ramadan mengajarkan kita agar supaya kita jangan cepat marah. Yang biasanya kita mudah sepaning, mudah marah dengan orang, Ramadan mengajarkan, kalau ada orang ngajak ribut-ribut, katakan aku sedang puasa. Mendidik kesabaran. Allah katakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabarlah yang Allah cukupkan pahalanya tanpa ada batas. Maka orang-orang yang sabarlah yang akan jadi pemenang. Maka itu kita harus sabar. Ya Bu ya, Bu, oh Bu, masih ada belakang tu. Lalu lah tidur. Nabi dulu, betapa sabarnya Nabi dulu Bu. Diludai oleh orang Yahudi, mau pergi ke masjid diludai. Marahkah Nabi? Tidak. Nabi tidak marah. Lewat besok pagi diludai lagi. Betapa sabarnya Nabi kita. Hari yang ketiga Nabi lewat, orang yang Yahudi meludai tadi tak ada lagi. Rupanya kabarnya dia sakit. Balik Nabi ke rumah, ambil roti, pergi dia ke rumah orang Yahudi itu, menjenguk orang sakit. Sampai ke sana, alangkah terkejutnya orang Yahudi. Kenapa? Karena ni Muhammad datang nih, jangan-jangan mau balas dendam nih. Rupa-rupanya Masya Allah, itulah kelembutan Nabi kita Bu. Sampai ke sana justru Nabi ngasih oleh-oleh. Pak, silakan makan rotinya. Mudah-mudahan Bapak cepat sembuh. Kaget kalau sudah sembuh Bapak bisa meludahi saya lagi. Itu Nabi Pak. Coba kalau kita macam tu ya. Diludahi orang sekali, mungkin kita balasnya lebih daripada itu kan. Itu Nabi. Bahkan Nabi balik malam, pintu sudah tertutup, diketok pintunya, Assalamualaikum. Oh ternyata Aisyah sudah tidurnya pulas sekali sehingga tidak terbangun. Lalu dibentangnya sorbannya, tidur di depan pintu. Sehingga pada malam hari Aisyah mau sholat tahajud, buka pintu, hampir terpijak ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kau tidur di sini ya Rasulullah? Malam tadi aku sudah 3 kali mengucapkan salam, tapi kau tertidur pulas, kata Nabi. Itu kata Nabi. Nabi tidak mau mengganggu tidur istrinya. Coba bayangkan Pak. Mungkin kalau kita lah mungkin Pak, jam 2 malam balik ke rumah, nak buka pintu, ketok yang pertama tak dibuka, ketok yang kedua tak juga dibuka, dah sampai ketiga lepas ensel pintu. Kenapa? Mudah emosi kita. Itulah Pak, kesabaran-kesabaran inilah yang akan kita bina dalam momentum Ramadan ini. Dan terakhir, kesabaran ketika kita diuji coba, ketika kita mendapat musibah. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah dengan metode sabar ini kita akan menghadapi masalah hidup ini dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.